Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, jadi kabar pengerahan alutsista strategis Amerika ke negeri kanguru Australia kali ini cukup menarik perhatian kita guys. Pasalnya alutsista yang dikerahkan Amerika pun bukan kelas kaleng-kaleng, tapi meliputi pesawat bomber B-52 Stratofortress yang merupakan pesawat pembom kelas berat jarak jauh dan mampu membawa senjata nuklir dan juga senjata-senjata konvensional. Sampailah dengan jet tempur siluman sangarnya yaitu F-22 Raptor yang juga bakal diboyong Amerika ke Australia. Dan untuk merealisasikan hal ini, Amerika pun kini bakal membangun pangkalan yang lokasinya berada sangat dekat dengan Indonesia, yaitu di daerah Darwin. Nah, cukup amsyong nih guys. Kalau meleduk kompor dongpeng pun ya bisa-bisa terbang-terbang lewat atas kita Indonesia nih guys. Pasalnya Amerika kini malah menambah kekuatannya di Australia. Sedangkan posisi kita ya kalian tahu sendirilah, ada di antara mereka guys, di antara China dan Australia. Syukur-syukur kita nggak kena dongpeng nyasar ya kan. Nah, dikutip dari bulgarianmilitary.com, menurut sumber militer Amerika pun kini sedang mendirikan pangkalan di Australia untuk khususnya di Darwin, kota garnison utama, dan juga lebih jauh lagi ke selatan di pangkalan Tyndall. Dan perlu kalian ketahui guys, bahwa Tyndall ini pun menampung sebagian besar kekuatan angkatan udara negeri kanguru ini. Dan posisi strategis ini pun bertentangan dengan ambisi Tiongkok, karena Darwin dan Tyndall lebih dekat ke Filipina dibandingkan ibu kota Australia sendiri yaitu Canberra. Tapi sebenarnya lebih dekat lagi ke Indonesia guys, sampai di kota Kupang, nggak sampai 800 km. Cukup ngeri-ngeri sedap ya kan. Oke, lanjut. Menurut dokumen tender, proyek-proyek besar pun kini katanya sedang berjalan, termasuklah pembangunan ruang intelijen, peningkatan landasan pacu untuk pesawat pembom, kemudian pembangunan gudang pusat data dan juga hanggar pemeliharaan. Fasilitas penyimpanan bahan bakar besar-besaran pun telah dibangun guys. Kemudian disebutkan lagi bahwa pengerahan pesawat pengebom strategis B-52 dan pesawat tempur siluman F-22 Raptor Amerika di Australia Utara ini pun merupakan langkah strategis terutama keunggulan geografis yang ditawarkannya dibandingkan wilayah Amerika yang jauh di ujung sana guys. Mereka beranggapan bahwa Australia Utara letaknya relatif dekat dengan Asia Tenggara dan Laut China Selatan, wilayah yang kini berpotensi menjadi titik konflik jika terjadi konflik antara Tiongkok dan Amerika. Dan dengan menempatkan pesawat-pesawat canggih ini di Australia, maka di masa depan mereka pun bakal dapat memproyeksikan kekuatannya secara lebih efektif di seluruh kawasan Indo-Pasifik dan memastikan kemampuan respon yang cepat dan jangkauan yang lebih luas untuk operasi-operasi yang lebih luas. Dan tak main-main, sebagai sekutu setia Amerika, dikatakan dalam berita bahwa Australia pun kini telah menempatkan personil militer Amerika di Australia Utara untuk menyusun strategi garis pertahanan masa depan. Jadi artinya dengan ini sebagai sekutu utama AUKUS, Amerika pun bakal membuat Australia sebagai garis pertahanan di wilayah Indo-Pasifik. Artinya Amerika pun kini sedang mempersiapkan kemungkinan konflik masa depannya dengan negara rivalnya, ya siapa lagi kalau bukan negara Tiongkok. Dan amsyongnya ya pengerahan senjata-senjata strategis ini pun pastinya bakal meningkatkan ketegangan antara Amerika, Australia, dan Tiongkok. Belum diketahui bagaimana respon Tiongkok mengenai hal ini. Yang pastinya Amerika pun kini bakal memfokuskan kekuatan untuk menghadapi negara Tiongkok yang dianggapnya sebagai ancaman. Dan sementara itu posisi wilayah kita berada di tengah-tengah pula. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah seharusnya Indonesia menyikapi tentang hal ini? Nggak mungkin kan kita diam-diam baik saja. Sementara mereka kini dua-duanya lagi mempersiapkan perang masa depannya. Jadi gimana sikap Indonesia seharusnya? Silakan kalian adu mulut di kolom komentar. Akhir kata, admin ucapkan tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus demi Indonesia maju. Salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys. Terima kasih.